Persatuan dan Kesatuan pada masa Reformasi 21 Mei 1998 sampai sekarang. Latar belakang Reformasi. Reformasi dimulai pada tanggal 21 Mei 1998 dengan mundurnya Presiden Soeharto. Tujuannya yaitu penegakan kedaulatan rakyat, demokratisasi, dan pemerintahan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disingkat dengan KKN. Fokus reformasi adalah membangun pemerintahan konstitusional berdasarkan undang-undang yang menjamin hak asasi manusia dan membatasi kekuasaan eksekutif. Bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk negaranya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI yang tidak dapat diubah menurut pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Bentuk pemerintahannya adalah republik, dengan presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Sistem pemerintahannya adalah presidensial, di mana kekuasaan presiden dibatasi oleh kontrol DPR dan lembaga negara lainnya. Penyebab terjadinya reformasi di Indonesia pada tahun 1998 adalah 1. Krisis ekonomi. Dampak dari krisis finansial Asia menyebabkan perekonomian Indonesia hancur, memicu kemiskinan dan pengangguran. 2. Korupsi, kolusi, nepotisme atau juga disingkat dengan KKN. Praktik KKN yang meluas dalam pemerintahan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. 3. Otoritarianisme. Pemerintahan Soeharto yang otoriter membatasi kebebasan politik dan hak asasi manusia. 4. Tekanan dari mahasiswa dan masyarakat. Demonstrasi besar-besaran yang menuntut perubahan politik dan juga sosial. Konstitusi yang digunakan. Pada masa reformasi, Indonesia menggunakan Undang-Undang NKRI tahun 1945 sebagai konstitusinya. Namun, dalam periode ini, Undang-Undang 1945 mengalami 4 kali amandemen yang berlangsung antara tahun 1999 hingga 2002. Isi dari perubahan itu adalah A. Kedaulatan di tangan rakyat menurut pasal 1 ayat 2. B. MPR menjadi bikameral, terdiri dari DPR dan DPD menurut pasal 2 ayat 1. C. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat menurut pasal 6A ayat 1. D. Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan maksimal 2 periode menurut pasal 7. E. Hak asasi manusia dicantumkan menurut pasal 28A sampai 28J. F. PDA dihapus sebagai lembaga tinggi negara. G. Presiden bukan mandataris MPR. H. MPR tidak lagi menyusun GBHN. I. Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. J. Anggaran pendidikan minimal 20% menurut pasal 31 ayat 4. K. Bentuk negara kesatuan tidak dapat diubah menurut pasal 37 ayat 5. L. Penjelasan Undang-Undang Dasar dihapus untuk mencegah multitafsir. Gerakan pada masa reformasi. 1. Gerakan reformasi. Gerakan reformasi menuntut demokrasi, supremasi hukum, dan penghapusan KKN yang berujung pada mundurnya Soeharto Mei 1998. 2. Gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa memimpin demonstrasi besar termasuk pendudukan gedung DPR atau MPR, menuntut reformasi politik dan kebebasan berpendapat. 3. Gerakan hak asasi manusia atau disingkat dengan Gerakan HAM. Gerakan HAM bertujuan untuk penegakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. 4. Desentralisasi dan otonomi daerah. Memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk mengurangi sentralisasi kekuasaan. Ancaman pada masa reformasi. A. Disintegrasi bangsa. Munculnya gerakan separatisme seperti Gerakan Aceh Merdeka dan lepasnya Timur Timur dari Indonesia pada tahun 1999. B. Kerusuhan sosial. Terjadi konflik etnis dan agama di beberapa daerah, seperti di Ambon, Poso, dan Sambas, yang menyebabkan ketegangan sosial dan korban jiwa. C. Terorisme. Munculnya kelompok radikal yang melakukan aksi teror, salah satunya adalah bom Bali pada tahun 2002 yang menjadi salah satu serangan teroris terbesar di Indonesia. D. Instabilitas politik. Pergantian presiden yang terjadi dengan cepat dalam waktu singkat menunjukkan adanya tarik ulur kepentingan dalam proses reformasi yang berdampak pada ketidakstabilan pemerintahan. E. Krisis ekonomi.
Pada masa reformasi, Indonesia menghadapi inflasi tinggi, meningkatnya angka pengangguran, serta ketimpangan sosial yang semakin melebar. Penyebab pemberontakan pada masa reformasi. Disintegrasi bangsa. Penyebabnya adalah ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat, pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat keamanan, dan keinginan untuk mengelola sumber daya secara mandiri. Kerusuhan sosial. Penyebabnya adalah ketegangan antara kelompok agama dan etnis, kesenjangan sosial dan ekonomi, dan provokasi oleh kelompok tertentu. Terorisme. Penyebabnya adalah munculnya ekstremisme dan radikalisme, pengaruh jaringan teroris internasional, dan ketidakstabilan politik dan lemahnya penegakan hukum. Instabilitas politik. Penyebabnya adalah ketidakpercayaan terhadap pemerintah, konflik penting antara elit politik, dan transisi dari sistem otoriter ke demokrasi. Krisis ekonomi. Penyebabnya adalah dampak krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998. Korupsi dan lemahnya tata kelola pemerintahan, ketergantungan pada utang luar negeri. Kesimpulan. Masa reformasi adalah era pembaruan yang membawa Indonesia menuju pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan konstitusional. Perubahan besar pada Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem politik memberikan harapan baru bagi bangsa Indonesia. Namun, tantangan tetap ada, termasuk ancaman, disintegrasi, KKN, terorisme, dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas seluruh rakyat Indonesia, agar cita-cita reformasi dapat tercapai sepenuhnya.